dari Afrika ya, negara Afrika. Dan ini pertandingan kedua, jangan lupa tetap saksikan ya, dukung support full penuh pertandingan timnas U17 kita melawan Brazil. Nah ini bro, menurut lu sebagai pecinta sepak bola Indonesia, apa prediksi yang bakal lu mau coba sampai? Ini bertandingnya besok ya? Besok bro. Besok bertandingnya lawan Gimana, Brazil. bakal menang nggak kita? Apa kabar Bung? Wes, akhirnya ketemu lagi kita. Sudah sekian abad ya? Berapa window kita nggak ketemuan nih? Kurang lebih 3 rebo lah ya. 3 rebo lah ya. Nggak nyangka. Tiba-tiba kita sudah mengulas lagi hasil pertandingan kita U17 timnas kita di Piala Dunia bro. Kapan sih kita senengnya? Nggak tahu kenapa ya. Selalu kita dihadapkan dengan persoalan yang tidak ringan gitu langkah timnas kita, baik yang senior, baik yang U17, baik yang U23 juga selalu kita terhambat ya untuk melangkah lebih tinggi lagi, terbang Garuda lebih jauh lagi gitu. Nggak mau pengen ngomong kenapa sih kita kalah terus gitu? Nggak mau gua supaya tidak menghinggapi kan pemikiran kita, sama aja doa bro. Oh gitu ya kan, kalau kita berpikir kita menang terus berarti ya insya Allah entah satu saat atau kapan nanti ya timnas kita bisa menang. Ada apa ya? Nggak ngerti gua. Tapi nggak gini, secara pencapaian sih sebetulnya timnas kita U17 ini sudah bisa berhasil lolos ke Piala Dunia, menurut gue satu prestasi membanggakan, satu prestasi yang tidak dimiliki oleh negara lain untuk selevel Asia Tenggara bro. Ya, satu-satunya wakil, satu prestasi, satu-satunya wakil bahkan. Nah, menurut gue sih kalah menang ya tetap kita harus berikan dukungan penuh dong, support buat pemain-pemain kita umur 17 ya nggak bro? Kalau itu pasti. Betul. Tapi yang harus kita bicarakan nih ya. Kenapa ya kita sulit banget bersaing gitu loh di kancah dunia gitu. Ya balik lagi kan levelnya, grade-nya sudah berbeda bro. Ya kan, lawan yang kita hadapi ini juga di usia 17 memang kualitas juga sudah teruji dan kelasnya sudah kelas dunia memang kan. Tapi hal yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang didapat, yang dibuka menjadi mimpi besar ya kan, tim kita U17 menjadi bibit-bibit ke depannya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Kayaknya gue kurang oke lah ya, bisa lah ya kalau alasannya, bukan alasan ya, ini bisa kita jadikan sebagai pengalaman. Tapi kalau menurut gue kalau udah di dalam sepak bola, turnamen sepak bola, itu Piala Dunia itu udah level yang paling atas. Gitu. Jadi di situ itu udah nggak berbicara lagi pengalaman atau segala macam. Ya, betul. Seharusnya memang sudah dipersiapkan dengan matang. Kan kita kemarin udah sempat trial ke beberapa negara Eropa, ya kan? Terus uji coba juga kan beberapa kita dengan negara-negara yang satu karakteristik dengan lawan kita hadapi hari ini ya. Tapi ya ternyata memang kalau menurut gua lebih sepakat itu yang grade-nya itu. Grade ya. Beda. Sama juga kelihatan banget tuh. Nggak tahu kalau realnya ya. Kelihatan pemain-pemainnya, sosok tubuhnya, tingginya, ya kan. Malah ada yang gue entah dari pemain dari mana ya, gue lupa tuh. Nanti bisa ini ya teman-teman BIB bisa searching ya, cari-cari. Udah ada yang kumisan bro, tebel. Itu di mana itu, negara mana? Oh gitu. Lu seujon curiga lu kalau itu umurnya lebih dari 17 ya. Gue lupa ininya sih, gue cuma begitu gue lihat lah kok udah kumisan. Tapi kalau postur gimana? Posturnya ya tinggi besar. Entah dari negara mana itu? Kayaknya sih dari Jazirah Arab gitu. Mungkin sih. Postur mempengaruhi. Tapi kemarin malam gue sempet nonton pertandingan Uzbek. Itu Uzbek lah. Uzbek, Tan. Uzbek. Ya itulah pokoknya ya. Postur pemain mereka itu nggak terlalu besar-besar juga, tapi
luar biasa. Enggak, Uzbekistan, kata siapa? Uzbekistan tuh gede bro. Tulang Eropa itu. Iya, tapi gua tinggi-tinggi masih juga. nggak seberapa jauh lah dengan pemain kita. Ya sebetulnya memang gue juga tetap bukannya gue nggak setuju sih, tetap buktinya kita bisa lolos kan menandakan atau mewakili lah ya bahwa postur tubuh juga nggak berpengaruh. Tapi mungkin salah satunya ya berpengaruh juga saat terakhir nonton Zambia kita walaupun kalah 3-1, tapi gue sih ngelihatnya ada secerca harapan ya ke depan ini bibit-bibit pemain tuh bakal bisa menjadi bintang. Ya, kita sempat unggul duluan kan ya. Betul. Unggul duluan 1-0 dan betul. kalau yang gua baca kita bisa unggul duluan 1-0 itu dengan permainan yang taktis dan praktis kan ya. Ini yang keren bro. Tapi setelah kita unggul, gua nggak habis pikir dalam jangka waktu nggak nyampe 10 menit ya. Itu 3 gol mereka bisa balas. Langsung comeback-nya itu cepet banget itu luar sih. biasa. Jadi bisa dibilang transisi mereka itu cepet banget kemarin pada saat bertahan terus menyerang itu. Betul. Itu kalau dari statistik tuh kita memang sekitar 40%-an bro penguasaan bola kalah semua. Terus shot and goal kalah. Shoot on goal-nya juga. Tendangannya ke gawang. Kalau mental gimana menurut? Mental ya, bukan pop ya. Ya. Sampo. Ya kan, maksudnya sampo lagi kan. Ya. Gimana? Nah, ya kalau mental kita sudah teruji sih. Ya beberapa kali juga kan pemain kita di U17 juga berhadapan dengan negara-negara yang memang sudah pada saat uji coba. Iya, uji coba. Terus juga sebelumnya juga kan kita pernah berhadapan juga dengan negara-negara di Asia yang sudah langganan Piala Dunia. Seperti di UEA, terus Arab Saudi dan lain-lain juga kan menurut gue sih itu sudah menjadi bekal ya. Bekal mental kita sudah mental berjuang. Dan yang harus dijadi kredit titel ya pelatihnya kalau nggak salah pelatih kita atau pelatih Zambia? Pelatihnya Brazil bahkan. Oh, pelatihnya Brazil. Dia notice loh. Oh, dia notice ya. Notice bahwa nggak nyangka kok bisa begini permainan dari timnas Indonesia yang dia mungkin kalau nginget flashback permainan kita, timnas kita jauh lah ya. Baik usia dini di dunia sepak bola itu Indonesia masih belum terlalu terlihat terlihat gitu. Kiprahnya juga belum, tapi dia sudah ngasih kredit ini bisa menjadi ya gue bilang tadi di awal kan menjadi bintang ke depannya. Tinggal bukan nyenengin. Salah satunya nyenengin. Itu kan sebagai bentuk support kita juga dong, bro. Ya kan anak bangsa. Gue nyinyir gitu ya. Nggak apa-apa, memang lu harus nyinyir bro. Supaya menjadi kontrol juga. Kita semua kontrol supaya jangan terlena. Pemain-pemain kita yang usia jadi kita emang benar-benar real. Pada saat kita menang ya kita puji, pada saat kita kalah ya kita harus koreksi dong. Harus monitor apa kurangnya, di mana lemahnya, perbaikannya yang dilakukan apa. Itu kan penting, Bu. Supaya tetap terjaga konsistensinya ke depan kita menjadi hebat nanti di Asia Tenggara, Asia bahkan dunia. Kalau pelatih gimana sebab? Pelatih gua sampai sekarang masih heran. Enggak. Nanti gue tertarik nih. Enggak, maksud gue pelatih tim U17 kita. U17. Tadi kata lu kan kalau mental enggak juga. Kalau fisik ya mungkin mempengaruhi. Terus kan yang jelas kata lu grit ya. Ya kan? Itu kalau berbicara tentang tingkatan, skill dan segala macam itu kan larinya ke program tuh. Ya, persiapan dari dini tuh. Betul. Sekarang terakhir nih, menurutku kalau pelatihnya gimana? Kalau pelatih, Coach Nova ini juga harus diapresiasi sekali lagi. Ya. Setidaknya bisa membawa sampai sejauh ini. Coach Nova sudah membawa timnas usia dini yang menjadi bibit-bibit unggul kita sampai masuk Piala Dunia. Dia sudah membuat legacy loh. Setidaknya. Sejarah ini baru pertama kali kan Indonesia. Indonesia berdarah Indonesia bahkan yang bisa ngedesain, nge-create, membina tim kita yang usia dini bisa lolos Piala Dunia. Ini pertama kali selama Indonesia. Walaupun kelompok umur ya. Sedikit bicara tapi banyak berbuat, banyak berbuat sesuatu. Jangan sampai ke negara tetangga kita. Beberapa akun-akun di media sosial, sorry to say, negara jiran kita nyinyir bro.
bukannya support, bantu, lebih ke iri itu ya. Kayaknya sih iyalah, mau apa lagi. Soalnya dia bilang ya belum ya banyak lah, gue nggak mau sebutin di sini ya, nanti teman-teman BB penonton bisa cari ya komen-komennya akun-akun dari negeri jiran, sebut saja. Ini gue pakai kode aja deh ya. Malaysia maksudnya. Inisial. Kita nggak berani nyebut langsung. Nggak berani. Jadi inisialnya Malaysia gitu. Walaupun nggak semua. Ya. Banyak juga pengamat bola Malaysia yang juga mendukung dan support timnas kita bisa lolos masuk Piala Dunia di 17. Jadi yang nyinyir tuh oknum. Ya dia bilang oknum itu di mana-mana. Nggak diam. Ini udah mulai nih politik lagi nih kayaknya. Nggak naik lagi nanti. Nggak naik lagi nanti ngomongin politik. Juga ya, janganlah ya. Gitu amat ya. Oke, lanjut nih. Apa lagi infonya? Ya, info terupdate yang gua dapat baca-baca di media sosial juga, info juga dari konferensi pers juga bahwa PSSI sudah kantongi 5 nama calon pelatih timnas kita. Oh, ternyata sebenarnya kita tadinya berpikir PSSI adem-adem aja, ternyata nggak bergerak mereka ya. Terus bergerak ya, nyari pelatih yang pas. Karena kan beberapa pertandingan juga siap dihadapkan, dan yang pernah lu sounding juga kan, kalau sudah didapat secepatnya pelatih kita untuk menangani timnas senior kita, setidaknya kita sudah bisa jauh lebih matang menghadapi preparingnya, sudah lebih siap. Betul. Nah, 5 negara itu menurut lu siapa aja ya? Penasaran nggak lu? Kalau kemarin sih ya di salah satu podcast Ketua Umum PSSI kita kan itu berbicara Pak Ete, ada beberapa negara, pelatih dari beberapa negara yang sudah mulai diajak komunikasi. Jadi kalau detailnya beliau tidak mau menyebutkan. Nggak mau disebutin ya. Tapi paling tidak yang bisa gua ambil kesimpulan pribadi gitu ya. Berarti memang nggak menutup kemungkinan gitu. Selama ini kan kita berbicaranya jangan-jangan pemain kita banyak dari Belanda segala macam yang dinaturalisasi gitu. Tapi jangan-jangan dari sana juga. Ternyata enggak gitu. Pelatih emang benar-benar serius membuka diri. Kalau seandainya harus merubah warna permainan kita gitu dengan program pesannya Pak Prabowo itu nggak apa-apa. Yang penting kita berprogram secara agresif gitu. Jadi harus ada perubahan yang berarti secara tidak langsung harus signifikan gitu kan. Perubahannya signifikan. Baik itu dari internal maupun dari eksternal. Iya. Jadi harapannya kejutan lah ya mungkin. Karena ini benang merahnya berkaitan dengan blueprint juga. Di semua negara-negara yang hebat di sepak bolanya, mereka sudah jauh-jauh hari menanamkan blueprint yang bakal dicapai. Jepang contohnya, ya kan, dengan federasinya sudah mencanangkan blueprint jauh-jauh hari. Bahkan konsisten ya sampai hari ini, bukannya nggak pernah mengalami kegagalan loh pelatih Jepang. Berapa kali juga mengikuti ajang bergengsi, pernah gagal juga, baik di liga ataupun di untuk klubnya ya. Klubnya juga di negaranya. Piala Asia. Iya, tetap pernah mengalami kegagalan, tapi terus belajar dan konsisten. Negaranya pun support ya. Artinya sudah ya kaitannya dengan blueprint tadi. Pemerintah, negara mensupport supaya bagaimana ini bisa berkembang sepak bola di Jepang. Jalan nggak itu? Enggak. Jadi ya kalau kita banyak lah ya mungkin sih, teman-teman juga bisa lihat di YouTube banyak banget tuh. Kalau berbicara ya. blueprint gitu. Kalau di Jepang itu anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun. Betul. Itu luar biasa gitu kan. Memang dididik udah dari dini banget. Aku pernah ngelihat highlight-nya itu, cara mainnya kecil-kecil udah kayak passingnya udah bagus, dribblingnya udah bagus ya. Umur segitu berarti memang jelas blueprint-nya gitu. Ya. Jadi tahapan kalau di Indonesia SSB. Ya, SSB-nya itu udah menerapkan ya sesuai dengan program dari PSSI itu tadi. Dari PSSI-nya, konfederasinya. Kalau di kita? Ya begitulah ya, lu pasti tahu jawabannya. Gue sih pengennya keluar dari mulut lu.
Ya, tapi ini mudah-mudahan ini ya, fakta loh. Artinya kan kita ngomong nyinyir kayak gini sebetulnya untuk perbaikan juga kan. Sebagai anak bangsa yang pemerhati bola, cinta bola, walaupun kita bukan pundit, bukan praktisi bola yang setidaknya kita memperhatikan dan memberikan ya kontrol sosial lah ya di bidang sepak bola. Bagaimana untuk menata persepak bolaan di Indonesia itu bisa baik dan terus menjadi keren ke depannya gitu, bro. Satu sih yang mungkin harapan gue ya, kayaknya udah gak usah lagi deh ada istilah pemain-pemain titipan itu. Ya. Itu ternyata tadinya gue berpikir di profesional gitu kan, pemain-pemain titipan. Ternyata dari mulai yang kecil pun gitu yang amatir itu memang kayak udah jadi apa ya, udah jadi hal yang wajar dimaklumi gitu kan. Betul. Ini anak gue nih bagus mainnya gitu kan, pelatihnya kenal kebetulan. Ya betul, kan? itu juga menjadi masukin line up dong gitu. Ya kalau bisa jangan deh yang kayak gitu lagi ya. Jangan. Nggak setuju kan lu? Enggak lah, nggak setuju dong. Iya. Jangan mentang-mentang anakku pemain bola. Awalnya pemain bola. Sekarang main basket dia bro. Tapi sama-sama olahraga kan. Iya, oke. Kita support dong. Betul. Harapannya ya mudah-mudahan pelatih kita nanti itu bisa membuat perubahan lah ya. Betul. Karena kita udah proses yang kita jalani itu udah cukup panjang. Ya, lanjut ya. Kan kita kemarin sudah kalah dengan Zambia. Ya, dari Afrika ya, negara Afrika. Dan ini pertandingan kedua, jangan lupa tetap saksikan ya, dukung support full penuh pertandingan timnas U17 kita melawan Brazil. Nah ini bro, menurut lu sebagai pecinta sepak bola Indonesia, apa prediksi yang bakal lu mau coba sampaikan? Ini bertandingnya besok ya? Besok bro. Besok bertandingnya lawan Brazil. Bakal menang nggak kita? Iya, kemarin kita sempat uji coba dengan yang mirip-mirip Paraguay ya. Kita kalah 2-1 itu. Dan Brazil itu ngebantai Honduras. Ngebantai Honduras 7-0. Bayangkan. Bayangkan. Honduras ini bagus juga loh. Gua nonton tuh Brazil Honduras tuh gua nonton. Jadi gua pengen lihat tipe permainannya seperti apa gitu kan. Nanti pada saat ketemu kita udah bisa prediksi bagaimana. Iya kan, siapa tahu gue bisa nelpon coach kan. Coach Nova gitu. Mimpi lo. Udah minum air putih belum? Ya paling tidak dibilang pesimis ya. Gitu ya, tapi enggak juga sih. Kita segala pertandingan apapun timnas kita yang bertanding itu harus ada sisi optimisnya. Kita nggak tahu, siapa tahu ada kejutan. Ya kan? Lawan Brazil pas lagi main siapa tahu pemainnya sakit perut semua. Banyak yang minum. Iklan lagi nanti. Pemain Brazilnya kan sakit perut tapi dipaksain main nggak taunya ya kan? Ya who knows? Siapa yang tahu? Non tenis. Ya, mungkin bisa Coach Nova juga pasti udah punya strategi khusus ya. Strategi pasti juga melihat pertandingan Brazil melawan Honduras. Iya. Paling tidak udah tahu, bisa ngebaca kekuatan Brazil seperti apa. Idealnya menurut lo kita harus bermain seperti apa? Harapan gue sih ya itu tadi, karena dengan menghadapi tim yang lebih kuat, gridnya di atas kita, paling penting itu menurut gua kita bermain benar-benar taktis dan praktis. Iya. Dalam arti bukan kita nggak bisa ngembangin permainan, tapi dengan lawan kita yang lebih unggul, langganan Piala Dunia ini bro, baik yang senior U17 juga sama. Kayaknya lebih riskan kalau kita bermain yang pegang bola lebih lama, bermain terbuka. Kayaknya lebih riskan kalau main seperti itu. Apalagi kita tahu ya kemarin banyak kesalahan mendasar. Iya. Betul. Passing yang salah. Banyak ambil juga. Bola yang mudah direbut. Betul. Terus pergerakan tanpa bolanya lemah. Comebacknya pemain belakang juga. Comebacknya lama. Ya, jadi poin-poin seperti itu yang harus dibenahi. Dan harapannya pada saat melawan Brazil nanti, hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Nah, dengan bermain taktis dan praktis, ya nggak menutup kemungkinan dengan bermain counter attack,
counter attack. Bisa membahayakan gitu kan. Coba pakai parkir bus juga ya. Harusnya sih ya. Setidaknya kita bisa menahan serangan gempuran dari biar nggak banyak gol. Enggak. Kita berharap karena ini realistis, Bro. Realistis. Mungkin pemirsa atau penonton BIB pun tahu ya. Kenyataannya yang akan kita hadapi ketika kita melawan Brazil nanti, setidaknya kita tidak banyak kebobolan bola, kebobolan gol maksudnya, dan bisa counter attack itu tadi, melihat celah kosong bisa menyerang dan mengambil kesempatan untuk menjadi angka. Kayak seperti Goli kan punya kecepatan yang bagus tuh, ya kan? Itu harapannya. Ya, kita bisa seri aja udah bagus, Bro. Bisa seri 1-1 atau 0-0. Kurang. Harusnya sih menang ya. Kesel gue. Katanya optimis. Ya kita doakan ya. Kalau optimis tetap. Kan? Tapi kenyataan kan tetap harus diperhitungkan. Iya, realistis lebih ya. Iya kan, lebih realistis lah ya. Realistisnya gitu. Kalau lu kalau angan-angan ya tetap dong harus punya mimpi, pencapaian atau keinginan. Tapi ya manusia goal achievement harus ada. Tapi realistisnya udah 1-1 atau 0-0 udah syukur. Udah bisa menjadi kita doakan lah ya. Kita doakan kita nggak jadi lupung gol. Iya. Honduras kemarin. Iya. Dan harapannya kita bisa menahan imbang. Dan juga di pertandingan terakhir kita bisa mencuri gol apalagi kan. Akhirnya mendapatkan kemenangan. Kita lolos grup. Kalau mimpi mah nggak usah tanggung-tanggung gitu kan. Karena gini, Bro, dari 42 peserta ya dari 12 grup yang dibuat. Artinya kita hanya bisa mengambil untuk lolos ke fase berikutnya harus juara 1 atau juara 2. Ya. Ada kan ketika kita juara ketiga, posisi ketiga, ada kan kita bisa tetap masuk lolos ke fase berikutnya dengan catatan selisih gol yang gue bilang tadi. Kalau kita bisa nahan gol tidak sebanyak-banyaknya dari Brazil, setidaknya kita bisa lebih unggul dari Honduras yang sudah kebobolan 7-0. Itu lagi. Lalu setidaknya dari 8 pemain negara terbaik di setiap grupnya itu akan terpilih dan itu kan dihitung, Bro. Penampilan terbaik, lalu selisih gol terbanyak. Kalau kostum terbaik ada? Ya gua dong. Pakai timnas. Pokoknya yang terbaik. Artinya apa? Kan kita masih tetap ada. Peluang tetap terbuka ketika di Brazil ini ya penentuannya ya. Brazil kita bisa tahan imbang itu, bahkan kita bisa masuk ke peringkat kedua. Ya mudah-mudahan lah ya. Iya kan, kita tahan Brazil, kita menang lewat Honduras. Iya. Itu kita kan itu bisa masih ada di posisi kedua, Bro. Dan bisa setidaknya kalaupun kita di posisi ketiga, kita menjadi negara terbaik yang masuk 8 besar fase dan bisa masuk lolos berikutnya. Itu harapannya, Bro. Oke. Mudah-mudahan di pertandingan esok hari kita doakan lah ya melawan Brazil, support terus ya, timnas kita bisa menang ya, bisa menang harapannya. Bisa menang tapi muka gue kayak gini, bisa menang harapannya. Sendiri kayak pesimis gitu. Iya tapi enggak lah ya, namanya juga BIB kan, bola itu bunda. Segala kemungkinan bisa terjadi ya kan, masih bisa terjadi betul, walaupun realistis gitu kan. Next selanjutnya kita punya info terakhir nih. Ya ini kebetulan gue kemarin dihubungin sama kakak gua. Oh, kakak lu yang di Batu? Yang di Inggris. Oh, lu punya kakak di Inggris? Iya. Siapa, Bro? David Deureu, maksud lu? David gitaris? Iya. Will, bukan. Kakak mau dapat gelar kehormatan nih. Oh iya, Pit. Enggak, ini serius, Kak? David mana nih? David Beckham. Oh, David Beckham. Jadi info yang kemarin, David Beckham ini tokoh ke-14 yang mendapatkan gelar bangsawan dari kerajaan ini. Oh, dia dapat penghargaan ya? Atau gelar kehormatan lah ya. Sir. Oh, dipanggil Sir ya kalau Inggris kan Sir. Depannya apa sih? Sir apa Sir itu? Dibacanya. Sure dong. Sir. Sebelumnya kan Sir Alex
Ferguson. Sure, Kan? Alex Ferguson. Iya, pernah dapat juga. Nah sekarang Iya. David Beckham nih. Oh berarti namanya jadi Sir David Beckham Ferguson. Enggak ya? Sir David Beckham Putra. Bukan Bukan juga. juga. Itu ya siapa tahu. Siapa tahu. Enggak ya? Jadi kenapa beliau bisa mendapatkan Ya, kenapa gelar itu? bangsawan? Kenapa itu, Bro? Itu dari beberapa media yang gue dapat karena kontribusinya untuk olahraga itu Oh. besar. Oh di negara Inggris ya. Ya, Keren-keren. dia bisa membawa nama Inggris, Mengharumkan nama negara, bangsa ya. Ya pada saat bermain di Manchester, di Real Oh, Madrid, iya dan di AC Siapa Milan. yang tahu ya. Tapi David membawa Beckham ya. nama baik Inggris lah, dia Nama salah baik satu Inggris. pemain top lah ya. Keren. Dan juga beliau ini ternyata dutanya UNICEF, Oh bukan PBB, duta. duta untuk amal. Oh duta untuk amal. Iya, itu dari tahun 2005. Oh. Iya, jadi 20 tahun dong iya, kalau ini. David Beckham ini ternyata Keren ya. iya ringan tangan, dia mudah sekali. Ringan tangan apa? Apa? Ringan tangan ya. Oh, bukan ringan tangan itu. Apa? Berat tangan. Pelit. Jadi kalau misalkan ada dia makan gitu kan, ada Iya, iya. pengamen kasih. Oh, maksudnya baik lah. Baik, terus lagi jalan gitu. Ya, peduli ya. Ya, ada pengemis gitu kan. Kasih. Apa bahasanya itu common sense ya. Iya. Dia punya common sense yang peduli terhadap lingkungan sekitar, Iya. sosialnya juga tinggi, kepekaan sosialnya. Jiwa ya. sosialnya tinggi. Iya. gitu kan. Makanya Keren, dia keren. dijadikan sebagai duta besar di UNICEF itu. Iya, iya. Keterlibatan terkait sosial dan amal itu banyak banget gitu. Keren. Terus ya buat Jadi David wajar Beckham. kalau dia mendapatkan gelar bangsawan. Ya. Jadi harapannya karena nggak bisa sembarangan juga tuh kerajaan Inggris ngasih gelar bangsawan itu. Iyalah dipilih kan, Pasti dipilih, ada kriteria khusus yang bisa mendapatkan gelar itu kan. Kita bisa nggak ya kira-kira? Bisa, tapi Gelar tiker. Gelar apa? Gelar apa menurutmu? yang ada di daerah kabupaten Oh. pagelaran. Bisa kita dapat pagelaran. Iya, kalau mau ya. Jadi itu aja mungkin Ya. info kali ini di BIB. Ya, Next, jangan lupa saksikan pertandingan Indonesia Melawan U17 versus Brazil di U17, Piala Dunia di ya. Qatar. di Qatar ya. Gue mau sepil satu lagi sih. Apa tuh? Ini keresahan juga nih. Ah. Ternyata ini nyinyir juga sih. Mhm. Kita kembali dikerjain sama Sama AFC. Maksudnya gimana tuh? Indonesia kan sebagai tuan rumah Piala Dunia futsal tuh. Futsal, oh iya, futsal kita keren bro. Ya. Piala Asia. Piala Asia. Piala Tuan rumah Asia. Piala Asia untuk futsal. Untuk futsal. Dan ternyata kalau yang seharusnya 4 besar tim yang lolos semifinal itu secara otomatis masuk Piala Dunia futsalnya kan. Iya. Ternyata pada saat yang dimain di Indonesia itu enggak. Wah, Sama AFC nggak diatur. kayak gitu ya? Atau lah AFC. Apa ya? Alah, AFC mah. Pulang aja lah AFC. Lu mau kemana? Udah, mau nemuin AFC. Oh, mau ke AFC? Iya. Gua pesen 2 ya, pedas. Wah, gua ke AFC juga lah.